Nah, bagaimana dengan ibadah seseorang yang masih memiliki hutang riba? Orang tersebut dalam usaha untuk keluar dari riba. Adakah amalan khusus baginya, Ustazah? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, seseorang yang masih memiliki hutang riba, kalau misalnya dia mengerjakan satu amal ibadah, apakah amal ibadahnya tersebut itu diterima atau tidak gitu ya? Saya tetap berpendapat, atau saya akan mengutip, sebenarnya bukan saya akan mengutip pendapat dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengenai ayat innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal perbuatan dari siapapun gitu. Jadi kalau ada orang mengerjakan satu amal perbuatan, kemudian dia juga memiliki dosa-dosa gitu ya, yaitu inian aja sih, buru-buruan mana dosanya yang diterima dan mana amal perbuatan atau amal ibadahnya yang diterima gitu kan. Seperti misalnya kayak ada seorang perempuan yang dia adalah seorang pezina, kemudian dia lewatin, ini ada hadisnya nih kan, cerita yang sangat masyhur saya rasa ya. Kemudian dia melewati satu gurun pasir di mana dia melihat ada seorang perempuan, seekor anjing ya. Dia melihat seekor anjing yang ingin minum dari sumur tersebut, akan tetapi nggak nyampe dia untuk minum dari air tersebut. Kemudian perempuan ini mengambilkan air dengan terompahnya dia ya, dengan dia punya sendal terompah yang ada tempatnya gitu kan, ada wadahnya yang menutupi bagian depan kakinya itu kan. Dia ambil air pakai terompah tersebut, kemudian membiarkan kucing itu minum dari air itu. Allah kemudian menyelamatkannya, dalam artian Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan hidayah padanya, sehingga dia di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosanya karena taubatnya dia tersebut. Jadi bukan dia minumin air kepada kucing ini, kemudian sesudahnya dia kembali melakukan perbuatan tercela, kemudian meninggal dunia, diterima sama Allah Subhanahu wa taala hanya karena ibadahnya tersebut kepada si kucing ini gitu ya, atau memberikan sedekah kepada kucing ini, bukan. Akan tetapi sesudah itu, gara-gara perbuatan itu Allah mengaruniakan hidayah kepadanya, membuat dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang solehah. Seperti itu, teman-teman sekalian. Artinya bahwa semua amal perbuatan itu ada timbangannya masing-masing kok gitu. Akan tetapi memang yang menjadi masalah adalah akhir kehidupannya gitu. Ini kan ada perseteruan nih, ada lomba, ada balapan antara kebaikan sama keburukan kita gitu kan. Termasuk dalam urusan riba ini gitu. Siapapun kamu yang masih berada dalam jeratan dosa, entah itu dosa pacaran, apalagi sampai ke arah zina gitu kan, entah itu dosa terhadap minuman keras dan dengan segala macam jenisnya gitu, muhabbarat, narkoba dengan segala macam jenisnya, entah itu dosa yang durhaka kepada orang tua misalnya gitu ya. Dan apapun aja dari perbuatan dosa itu, jangan jadikan perbuatan dosa tersebut itu sebagai penghalangmu untuk berbuat kebaikan. Saya udah terlanjur berdosa nih, udah sekalian aja dosa gitu. Nggak gitu teman-teman, nggak gitu. Walaupun kamu berdosa, tetaplah untuk melakukan kebaikan-kebaikan gitu. Sebab yang namanya kebaikan-kebaikan kita itu teman-teman, itu semacam tali gitu kan. Jangan semua tali kamu putusin. Kita sama Allah nih punya banyak tali teman-teman. Jangan semua talimu kamu putuskan. Biarkan ada tali-tali yang tetap tersambung. Kita nggak pernah tahu tali mana yang akan bisa membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Nah, sekarang nih kalau ada orang punya dosa riba misalnya gitu ya. Dia punya dosa riba, terjerat dalam riba tersebut, apalagi zaman-zaman sekarang nih. Memang hutang riba itu kan jadi sangat gampang banget, tinggal pinjol gitu ya, tinggal foto KTP, kemudian dia dapetin uangnya gitu. Semudah itu. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosanya riba memang salah satu dari dosa-dosa besar, dan bukan hanya dosa besar untuk hukuman di akhiratnya, akan tetapi juga memang dari dunianya. Dosa riba itu adalah salah satu dari dosa yang
Allah Subhanahu wa taala mengancamnya itu kalau kamu nggak berhenti fa ilam tantahu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu nggak berhenti, maka ancamannya adalah kamu diperangi sama Allah. Jadi sekalian, dalam Al-Qur'an itu hanya ada 2 dosa yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan kalau nggak berani diperangin sama Allah. Gitu ya. Hanya ada 2 dosa aja. Yang satu adalah dosanya membunuh nabi. Yang satu adalah dosanya membunuh nabi. Kebayang gak sih, dan nabi diutus sama Allah SWT malah dibunuh? Kayak apa dosanya tuh gitu? Kayaknya ngebunuh orang sedunia gitu ya, itu masih lebih ringan daripada ngebunuh satu nabi kan, teman-teman sekalian. Nabi loh ini, dia membunuhnya gitu. Makanya wajar dong kalau Allah kemudian, nabiku kamu bunuh, kamu aku perangi gitu ya. Tentu saja itu wajar. Nah, dosa yang kedua Allah SWT ancamkan adalah dosa riba. Allah SWT bilang kalau kamu gak berhenti dari riba kamu nih, maka kamu diperangi oleh Allah gitu. Kayak apa kan, kebayang dosanya, atau kebayang kayak apa keadaan orang yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya jangan berani-berani. Udah deh, pokoknya jangan berani-berani. Teman-teman saya sekalian, sering saya ingatkan kepada semua teman-teman dimanapun, sesedikit apapun yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu. Sesedikit apapun yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu gitu ya, buat makan kamu, buat minum kamu, buat pakaian kamu, buat tinggal kamu. Sesedikit apapun bakalan cukup. Akan tetapi sebanyak apapun yang kamu punya gak akan pernah cukup kalau untuk membiayai gaya hidupmu. Makanya hidup jangan kebanyakan gaya. Makanya hidup jangan kebanyakan gaya gitu kan. Abisnya Ustazah ngeliatin teman-teman pada punya, saya nggak punya, jadinya saya pinjem aja di dulu gitu, untuk nanti saya ngarepin saya bisa bayar. Ternyata pas lagi saya punya duitnya, saya kebayang buat yang lain lagi, ada kayaknya kepentingan yang lain lagi, jadi akhirnya saya jadi numpuk-numpuk nih utangnya. Itu dia kan yang saya bilang, kamu kebanyakan gaya sih gitu. Udah nggak usah ngelihat rezeki yang orang lain, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Kamu nggak tahu teman-teman, yang kamu lihat di media sosial, di Instagram terutamanya gitu, kan hanya yang seneng-senengnya aja yang orang taro gitu. Orang taroin foto misalnya gitu kan, dengan dia pakai tas branded misalnya, atau dengan dia pakai baju yang sangat mewah misalnya, bahkan mobil, rumah. Dia nggak ngasih lihat gitu kan pertengkaran dengan suaminya misalnya gitu kan, atau dengan kondisi rumah tangganya yang tidak sehangat dirimu misalnya gitu. Jadi semuanya itu udah Allah pas-pasin, tenang aja. Urusan dunia mah segini-gini aja teman-teman sekalian. Urusan dunia tuh segini-gini aja. Makanya yuk Bismillah gitu ya. Jangan pernah memutuskan untuk berhutang riba terhadap sesuatu hal yang sifatnya tidak darurat gitu. Bahkan yang darurat sekalipun, buat makan kamu sekalipun, itu jangan riba hutangnya gitu. Kamu hutang nih kalau memang harus gitu ya, untuk makan kamu sampai nggak ada gitu, silakan berhutang teman-teman saya sekalian, tapi jangan hutang riba gitu. Emang ada ustazah orang mau hutang riba gitu? Kalau kamu hutangnya buat makan, bahkan bukan utang, orang tuh mau ngasih kalau memang benar-benar buat makan gitu kan. Jadi tenang aja, Allah Subhanahu wa taala itu memang sudah berjanji dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada sesuatu yang melata di atas muka bumi ini kecuali wajib bagi Allah untuk memberikan nafkah padanya. Allah, bukan minallah, Allah bilangnya Allah, wajib bagi Allah untuk memberikan nafkah kepadanya. Sekedar makan, minum, pakaian kamu tuh dijanjikan kok sama Allah Subhanahu wa taala. Coba saya tanya, pernahkah ada di antaramu yang sampai harus mohon maaf, nggak punya baju nih mau buat keluar rumah? Nggak ada teman-teman. Itu tuh cuma bahasa kamu aja sama suami kamu mungkin gitu ya. Bu gimana ya, saya mau kondangan nih tapi nggak punya baju. Di saat suami ngeliatin isi rak kamu tuh isinya baju semuanya, kata suami lah, ini apaan ini? Donat memangnya, wajan memangnya, kan baju juga gitu. Nah jadi yuk bismillah ya. Jadi kamu harus jadi orang-orang yang bisa berpikir dengan logik. Jangan pernah berpikir bahwa value kamu, nilai kamu tuh adanya pada harta yang kamu punya. Enggak teman-teman, kamu hamba Allah dan itu adalah value tertinggi.
kamu umat Nabi Muhammad dan itu adalah nilai tertinggi dirimu. Jangan pernah kamu batalkan itu semuanya hanya karena keinginan kamu untuk dilihat dari sisi materi. Nggak usah gitu. Udah, terima aja, nggak usah pakai segala pinjam-pinjam begitu ya, apalagi pinjam pakai riba, apalagi di pinjaman online dan lain sebagainya.